Om Swastiastu. Kami dari Silabus 5 akan menampilkan video pembelajaran tentang materi kinerja Koperasi Indonesia. Perkenalkan, anggota dari kelompok kami yang pertama, Imade Rai Surya Artawiguna, absen 7, dan yang kedua, Imade Yudi Anggara, absen 9, dan yang terakhir, Putu Aditya Mahendra, absen 36. Dengan dosen pengampu, Nimade Satya Utami, SEMM. Sekian perkenalan kelompok kami. Adapun sub pembahasan materi kami yang pertama, variabel kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi. Yang kedua, kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan SAU. Dan yang ketiga, efisiensi koperasi. Dan yang keempat, klasifikasi koperasi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Imade Rai Surya Artawiguna. Variabel kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi. Yang pertama, variabel kerja. Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan, yaitu jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non-aktif, yaitu keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan atau pangsa koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu adapun faktor-faktor tersebut menurut Armstrong adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor individu atau personal faktor, berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dan lain-lain. Yang kedua, faktor kepemimpinan, leadership faktor, berkaitan dengan kualitas, dukungan, dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja. Yang ketiga, faktor kelompok atau rekan kerja, atau bisa dibilang tim faktor, berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Yang keempat, faktor sistem, berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Dan yang kelima, faktor situasi atau kontekstual atau situational faktor, berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal atau eksternal. Yang kedua, pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur, dan yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena dirinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditempatkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Yang ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Yang ke-8,
Pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Yang kesembilan, tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali. Selanjutnya itu ada kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan SHU. Kelembagaan. Organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan struktur wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab. Keanggotaan koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yudi Anggara. Keanggotaan koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Syarat keanggotaan koperasi. A. Menerima landasan dan asas koperasi. B. Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Sifat keanggotaan koperasi. Berikut ini sifat keanggotaan koperasi. A. Terbuka dan sukarela. B. Dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi. C. Tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga ada aspek permodalan koperasi, bahwa koperasi itu bukanlah kumpulan dari modal atau pemodal seperti halnya pada perseroan terbatas, di mana besar kecilnya modal yang ditanam oleh peserta atau pemilik modal tersebut menentukan besar kecilnya hak suara seseorang anggota dalam kebijaksanaan dan dalam pengelolaan usaha perusahaan. Sumber-sumber permodalan. A. Modal pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Pasal 32 Ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usaha, termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. B. Modal pinjaman. Modal yang berasal dari pinjaman ini pada prinsipnya dapat berasal dari siapapun, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Sepanjang pinjaman memang diambil koperasi untuk digunakan mengembangkan usahanya dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usaha di masa mendatang. Jenis-jenis pinjaman. Yang pertama, ada pinjaman dari anggota. Yang kedua, pinjaman dari koperasi lain. Yang ketiga, obligasi dan surat utang. Yang keempat, ada sumber keuangan lain. 4. Volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakikatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Yang kelima ada aset. Sebagian penggerak ekonomi rakyat dan sebagaimana suku buruh perekonomian nasional, koperasi sering mendapat hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aset tetap milik koperasi walaupun aset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutupi risiko kerugian.
sisa hasil usaha atau SHU. Istilah sisa hasil usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya, yaitu seperti yang disebut di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian, sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan, bukan koperasi. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Yang C, efisiensi koperasi. Pada dasarnya koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Artinya tidak boleh dikatakan koperasi boleh bekerja secara tidak efisien untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kumpulan orang. Pada koperasi, tingkat efisiensi juga harus dilihat secara berimbang dengan tingkat efektivitasnya. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien. Di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota. Efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien, di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota. Untuk mengukur efisiensi organisasi dan usaha adalah beberapa rasio yang dapat dipergunakan yang dirasakan pada koperasi yang bersangkutan. Sarana yang dapat digunakan adalah neraca dan catatan keragaman lain yang dimiliki koperasi. Hal itulah yang dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang keragaan koperasi. Yang D, klarifikasi koperasi. Pertama, klarifikasi koperasi menurut fungsinya. Yang A, koperasi konsumsi atau pembeli. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang fungsinya untuk membeli atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sebagai konsumen. B, koperasi distribusi atau pemasaran. Koperasi distribusi atau penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang fungsinya untuk mendistribusikan barang di mana anggotanya berperan sebagai penjual barang dan jasa pada konsumen. Anggota koperasi berperan sebagai pemasok barang atau jasa. Yang C, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang fungsinya untuk menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan yang akan menghasilkan suatu produk tertentu. Produk ini kemudian akan diserahkan kepada distributor untuk menjual kepada konsumen. Koperasi jasa. Jasa adalah koperasi yang fungsinya untuk penyelenggaraan atau pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Anggota koperasi jasa berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Koperasi yang menjalankan hanya salah satu dari beberapa fungsi di atas disebut koperasi tunggal, sedangkan koperasi yang menjalankan lebih dari satu fungsi di atas disebut koperasi serba usaha. Di sini kami akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama akan diajukan oleh Imade Raisurya Ataguna, absen 7, yaitu sebutkan hal-hal yang menyebabkan koperasi di Indonesia sulit berkembang. Pertanyaan yang kedua akan diajukan oleh Imade Yudi Anggara, absen 9, yaitu mengapa koperasi disebut sebagai suku guru perekonomian Indonesia. Pertanyaan yang ketiga akan diajukan oleh Iputu Aditya Mahendra, absen 36, yaitu menurut Anda, apakah koperasi di Indonesia sudah berkembang dengan baik? Sekian video pembelajaran dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.